Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dear students, we will continue our meeting about foundation of mathematics. Dan hari ini kita akan membahas mengenai relasi bagian kedua. Setelah sebelumnya kita diantarkan dengan materi pasangan terurut, kemudian juga hasil kali kartesius dari dua buah himpunan, dan definisi dari relasi itu sendiri. Nah, sebelum itu kita juga perlu perhatikan ya, kondisi terkini dari wabah pandemi COVID-19 ini, sudah ada varian baru ternyata yang muncul di dunia. Mulai dari Inggris, kemudian sudah masuk ke Singapura dan Malaysia. Jadi ini menjadi perhatian bagi kita ya, Anda sekalian, sebagai agen-agen perubahan, sebagai orang-orang yang concern terhadap perbaikan, maka mahasiswa Bapak menjadi pelopor untuk memperhatikan social distancing, kemudian juga dengan penggunaan masker dan cuci tangan, jangan lupa. Jangan sampai nanti kita, mahasiswa, yang menjadi contoh tidak baik di masyarakat, berkumpul-kumpul, ramai-ramai, tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Kalau ketahuan, nilainya D, kalau kelas Bapak ya. Tapi gimana caranya ya? Kita belum ketemu. Mudah-mudahan 2021 kita bisa ketemu di kampus, walaupun mungkin tidak sepenuhnya gitu ya. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, ingat video sebelumnya, hasil kali kartesius dua buah himpunan, ordered pairs atau pasangan terurut. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari relasi. Ada 4 nanti ya jenisnya. Kemudian ada relasi ekuivalen dan inverse relasi. Jenis-jenis relasi itu ada 4. Yang pertama, relasi refleksif. Kemudian, relasi simetrik, relasi antisimetrik, dan relasi transitif. Nah, 4 ini akan kita bahas, ditambah dengan 2 lagi tadi, relasi ekuivalen dan inverse relasi. Kita lihat satu persatu. Reflexive relations atau relasi refleksif. Sebuah relasi R, ini R ini simbol relasi ya, pada sebuah himpunan A dikatakan refleksif jika A relasi A untuk setiap A anggota himpunan A, yaitu jika A, A anggota relasi R untuk setiap A anggota A. Jangan pusing ya. Nah, perhatikan kata per kata satu persatu. Lihat. Ini bukan sebuah relasi R pada himpunan A adalah refleksif jika A relasi A untuk setiap A anggota himpunan A, jika A, anggota R untuk setiap A anggota A. Contoh. Nah, ini lebih mudah kita memahaminya dengan contoh. Perhatikan relasi pada himpunan A. Jadi kalau relasi on the set A, relasi pada himpunan himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4. Kalau relasi pada himpunan A, artinya dia relasi pada A, relasinya itu adalah hasil subset dari A kali A atau A cross A. Jadi pada himpunan itu sendiri. Ada banyak yang bisa dibentuk di sini. Ada berapa banyaknya? Pakai rumus ya. Nah, beberapa yang ada di sini, ada 5 yang dibuat. Relasi pertama dibuatnya 1,1, 1,2, 2,3. Ini dibuatnya saja ya, berdasarkan ini. Kan ini adalah himpunan bagian. R1 ini adalah himpunan bagian dari A kali A. Ingat, A kali A ada berapa? Nih, A kali A-nya ada berapa? Oh, ini belum dituliskan di sini ya nanti.
Relasi yang pertama 1,1, 1,2, 2,3, 1,3, 4,4 nih contoh. Diambil sembarangan dari bagian ini. Yang kedua juga merupakan bagian dari ini. Yang ketiga juga. Yang keempat, himpunan kosong juga merupakan bagian dari himpunan A ini. Merupakan bagian dari subset himpunan A kali A itu. Dan A kali A itu sendiri. Pertanyaannya, manakah yang merupakan relasi refleksif? Nah, ini yang pertama kita perhatikan terlebih dahulu. Dari 5 contoh relasi pada himpunan A ini, kita perhatikan mana relasi yang mengandung pasangan terurut 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Karena himpunan A terdiri dari 4 anggota, 1, 2, 3, 4, ini ya anggotanya. Sebuah relasi R pada A refleksif jika relasi tersebut mengandung 4 pasangan ini. 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Kenapa? Karena dalam definisi disampaikan. Nih ya, A, A itu adalah anggota dari relasi untuk setiap A anggota A. Nah, kalau dia refleksif seperti itu. Nah, kapan dia menjadi tidak refleksif? Sehingga relasi R itu tidak refleksif jika terdapat sebuah A elemen A, namun A, A-nya tidak elemen dari relasi tersebut. Jadi kalau ada anggota relasi itu, di mana sebuah A, anggota A itu, tapi A, A tidak ada pada relasi tersebut, maka dia bukan refleksif namanya, bukan relasi refleksif. Maka contoh kita, perhatikan, mana yang merupakan relasi refleksif? Jadi relasi yang harus mengandung 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Relasi 1 kita lihat. 1, 1 ada. 1, 2, 2, 3, 1, 3, 4, 4. Memenuhikah dia? Memenuhikah? Tidak ya, karena tidak ada 2, 2, 3, 3 di sini. Lalu R2, coba lihat, 1, 1 ada, 1, 2, 2, 1, 2, 2 ada. Ini ada koma di sini ya, jangan lupa. 3, 3 ada, 4, 4 ada, 4,4. Maka R2 ini memenuhi relasi refleksif pada himpunan A ini. Hanya R2 di sini, dan the universal relation A kali A yang refleksif. A kali A ini juga refleksif. Kenapa? Karena pastilah di dalam A kali A ini ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. R3 tidak refleksif. Kenapa? Ya, karena tidak ada pasangan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ini di dalamnya. Ya, R1 juga tidak, karena cuma ada 1, 1 dan 4, 4, sedangkan 2, 2, 3, 3 tidak ada di dalamnya. Jadi R2 ini refleksif, R5 juga refleksif. R4 himpunan kosong jelas dia tidak refleksif ya. Nah, oke. Setelah kita perhatikan yang memenuhi adalah R2 dan R5. R2 ini 1, 1, ini ada 2, 2, ada 3, 3, 4, 4. R5 mana? Nah, ini dia. Kalau ada yang lupa A kali A itu bagaimana caranya? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Terus 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Dan seterusnya. Kalau kita lihat, ada ya 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Jadi dia refleksif. Oke. Sekarang kita lanjut kepada yang kedua, relasi simetris. Salah ketik ya, simteris. Sorry, ini harus kita perbaiki ini karena krus. Oke. Aduh, roti mengganggu ya. Sudah sarapan roti hari ini? Symmetric relations, relasi simetris. Sebuah relasi R pada sebuah himpunan A dikatakan simetris jika kapanpun ada
A relasi B, maka B relasi A. Yaitu, jika kapanpun terdapat A, B elemen R, maka kebalikannya B, A juga elemen dari relasi tersebut. Jika dalam sebuah relasi ada A, B, maka B, A juga merupakan anggota relasi itu. Nah, R tidak simetri jika terdapat A, B elemen A, yang mana A, B elemen R, tapi B, A-nya tidak elemen R. Sebuah relasi R pada himpunan A adalah simetris jika ada A, B anggota R, maka B, A juga anggota relasi R. Dari contoh yang sama, kita lihat. Mana yang simetris kira-kira? Ayo, mana? Yang R1 simetris atau tidak? Tidak ya. Kenapa tidak? Ada 1,2 tapi 2,1 tidak ada di sini. Ada 2,3 tapi 3,2 tidak ada di sini. 1,3 tapi 3,1 nggak ada di sini. Maka R1 tidak simetris. R2 apakah simetris? Coba 1,1 ada. Kebalikannya tentu 1,1 juga ya. 1,2 ada. Kebalikannya ada. 2,1. Sehingga, ini udah jelas ya yang lainnya. Sehingga R2 adalah simetris. R3 bagaimana? R3 tidak simetris. R5? Ya, tentu saja ya. Dari 5 contoh relasi pada himpunan A dalam soal, kita perhatikan mana relasi yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Jika A, B anggota R, maka B, A juga anggota R. R1 tidak simetri karena 1,2, tapi ini sudah kita jelaskan tadi. R3 juga tidak simetri. Nah, other relation are simetri. Jadi, R4, R5, dan R2 itu simetri katanya. Himpunan kosong jelas simetri ya, dia himpunan kosong juga. Nah, R2 ini, R5 ini, coba lihat. R2 tadi kita sudah sebutkan dia simetri. R5 juga simetri, coba lihat. 1,1 ada, 1,2 ada, 2,1 juga ada. 1,4 ada, 4,1 juga ada. 2,3 ada, 3,2 juga ada. 3,1 ada, 1,3 juga ada, dan seterusnya. Sehingga dia simetri. Paham? Of course ya, harus paham. Sudah 2 kita pelajari. Yang pertama, refleksif. Refleksif itu harus ada A, A di dalam himpunan relasi itu untuk setiap A anggota A. Jadi kalau A-nya 1, 2, 3, 4, maka di dalam relasinya nanti harus ada A, A. A-nya mana? A kecilnya itu ya diambil dari setiap anggota ini. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 berarti harus ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Gitu ya. Kalau ada A, B, C, D, berarti harus ada AA, BB, CC, DD. Seperti itu. Terus yang kedua, simetris. Kalau simetris, ada A, B, maka juga harus ada B, A. Nah, itu kuncinya. Sekarang kita masuk ke antisymmetric relation, relasi antisimetris. Antisymmetric relations, sebuah relasi R pada himpunan A adalah antisimetrik jika kapanpun A, B dan B, A, bukan A, B, A ya. Nah, nanti di dalam simbolnya seperti itu, tapi ini dibaca A relasi B dan B relasi A, maka A itu sama dengan B. Yaitu ketika kapanpun A, B dan B, A ada dalam R, maka A itu sama dengan B. Ya, kalau ada A, B, A di dalam R, maka A itu sama dengan B. Sehingga relasi R itu tidaklah antisimetris jika terdapat A, B anggota A, sehingga A, B dan B, A merupakan anggota R, tetapi A itu tidak sama dengan B, maka dia tidak antisimetrik.
Jadi yang perlu diperhatikan adalah kapanpun A relasi B dan B relasi A, maka A itu sama dengan B. Kalau simetris tadi kan A, B, B, A ada di dalam relasi tersebut. Tapi kalau antisimetris, kalau ada A, B, B, A, maka A dan B-nya itu sama. Nah, contoh. Mana yang antisimetris kira-kira dari sini? Ini R5 itu ini ya. Manakah yang merupakan relasi antisimetris? Ini antisimetris lagi nih. Bentar. Oke, manakah yang merupakan relasi antisimetris dari contoh ini? Yang R5 ini bisa dijabarkan ya. Ini bisa dijabarkan menjadi seperti ini. R5 ini bisa dijabarkan menjadi seperti ini. Dari 5 contoh relasi pada himpunan A dalam soal, kita perhatikan mana relasi yang memenuhi syarat A anggota B, A relasi B, dan B relasi A, maka A sama dengan B. R2 ini, R2, relasi yang kedua ini, tidak antisimetri. Kenapa? Karena A, B, dan B, A, tapi A-nya tidak sama dengan B. Maka dia bukanlah relasi antisimetri. R5 juga tidak antisimetri. Ini ya. R2 tidak antisimetri. Kenapa? Ada A, B, B, A, tapi A dan B-nya itu tidak sama. Maka dia tidak bukan merupakan antisimetri. R5 juga bukan. Kenapa? Dengan alasan yang sama. Ada A, B, lalu B, A, tetapi A itu tidak sama dengan B. Maka dia bukan antisimetris. Nah, yang lainnya katanya adalah relasi antisimetris. R1 apakah antisimetris? Ya, relasi antisimetris. Coba lihat, kenapa ya? Ya? Oke. R3 juga antisimetris. Coba lihat. Oke. R4 juga antisimetris. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kalau dia antisimetris itu, kalau ada 1,2, 2,1 di dalam itu, maka nih A dan B dan A ini tidak sama, maka dia bukan antisimetris. Sebagian buku tidak ada membahas tentang antisimetris ini karena dia hanya tambahan begitu ya. Mirip-mirip juga dengan yang pertama tadi, yang refleksif tadi. Tapi penekanannya di sini adalah tentang kesimetrisannya. Oke, yang keempat, relasi transitif. Transitive relation, sebuah relasi R pada himpunan A adalah transitif jika kapanpun A relasi B, maka B relasi C. Maka A relasi C. Atau dengan kata lain, syaratnya adalah ketika ada A, B, B, C, maka A, C adalah relasi R. Kalau ada seperti itu, maka relasi tersebut disebut sebagai relasi yang bersifat transitif. Ada A, B, perhatikan B-nya ini, lalu B juga di sini, ada B, C, maka anggota R ya di dalam relasi itu, maka A, C juga relasi dari merupakan anggota dari relasi tersebut. Kalau ada A, C tidak anggota relasi itu, maka relasi R tersebut disebut sebagai relasi yang tidak transitif. Contoh dari sini. Coba lihat ini. R1 apakah transitif atau tidak? Ada 1,1, lalu 1,2. Lalu ada lihat nih 1,2, 2,3. Ini B-nya ya, lalu ada 1,3. Apakah 1,3 anggota R1? Iya, ternyata. Nah,
Jadi kita lihat, manakah yang merupakan relasi transitif? Dari 5 contoh relasi pada himpunan ini, kita perhatikan mana relasi yang memenuhi syarat A, B, B, C anggota relasi itu, maka A, C juga anggota relasi itu. Lihat, A, B, B, C, lalu A, C juga anggota relasi tersebut. R3 tidak transitif. Kenapa? Karena ada 2,1. Nah, ini bisa aja dibalik ya. 2,1, 1,3, tetapi 2,3 tidak ada di situ. Jadi kan kalau ada 2,1, ada 1,3, maka 2,3 juga harus ada di R3. Karena tidak ada di R3 2,3, maka dia bukanlah relasi transitif. Sedangkan yang lain adalah transitif. Coba kita cek. Yang berkaitan ya. Nah, ada 1,2, ada 2,3. 1,3 harus di dalam ini supaya dia transitif. Ternyata ada 1,3 ya. Nah, cuma itu. Yang lainnya kan tidak ada pasangannya di dalamnya. Maka R1 ini adalah transitif. R2 apakah transitif? Mari kita lihat. Ada 1,1, ada 1,2. Lalu 1,2 di dalamnya. Ini ada di dalam. Lalu 1,2, 2,1. 1,1 ada di dalamnya. Lalu 2,1, 2,2. Nah, ini juga bisa dibalik ya. 2,2, 2,1. Maka 2,1 harus ada di dalam. Ini dia. Nah, sudah memenuhi syarat. Maka R2 adalah transitif. Himpunan kosong juga transitif. Kemudian A5, R5 juga transitif. Coba kita lihat. 1,1, 1,2. Maka 1,2 ada di dalamnya. Ya, ini dia. 1,2, 2,1. Maka 1,1 ada di dalamnya. 1,2, 2,2. Maka 1,2 ada di dalamnya. 1,2, 2,3. Maka 1,3 juga harus ada di dalam. Ini dia. Yang lain coba. 3,2 dengan 2,2. Berarti 3,2 ada di dalamnya. 3,2 dengan 2,4. Berarti 3,4 ada di dalamnya. Ini dia. Dan seterusnya. Cobalah cek. Maka semua ini juga ada di dalamnya. Maka R5 adalah relasi transitif. Oke, ini dia 4 jenis relasi. Paham ya? Nanti di soal bisa mengerjakannya. Kita tinggalkan jenis-jenis relasi. Sekarang kita masuk ke relasi ekivalen dan inverse relation atau inverse relasi. Relasi ekivalen itu kapan? Sebuah himpunan tak kosong S. Relasi R pada himpunan tak kosong S tersebut adalah relasi yang ekivalen jika relasi R itu refleksif, simetris, dan transitif. Jadi ketika sebuah relasi memenuhi syarat refleksif, simetris, dan transitif, maka relasi tersebut disebut sebagai relasi ekivalen. Dengan kata lain, relasi R adalah sebuah relasi ekivalen pada himpunan S jika dia memenuhi syarat yang 3 ini. Untuk setiap A elemen S, maka A relasi A. Jika ada A relasi B, maka harus ada juga B relasi A. Jika ada A relasi B, B relasi C, maka ada A relasi C. Jadi kalau dia ekivalen di dalam relasi itu harus ada A, A, B, B, C, C, dan seterusnya itu ya. Lalu kalau ada A, B, maka ada juga B, A. Kalau ada A, B, B, C, maka harus ada juga A, C. Suatu relasi dikatakan ekivalen jika relasi tersebut memenuhi syarat refleksif, simetris, dan transitif. Makanya tadi kita pelajari dulu sifat yang 4 tadi itu, tapi yang dipakai cuma 3, yaitu simetris, refleksif, dan transitif. Itu untuk relasi ekivalen. Mudah ya? Contoh relasi yang ekivalen dan bukan. Kita lihat yang pertama. X, Y adalah anggota R kali R.
X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 0. Ini adalah contoh dari suatu relasi ekivalen pada R. Kenapa? Nah, coba kenapa dia nih ekivalen? Coba ambil bilangan-bilangan ya, lalu cari hasilnya. Lalu apakah X, Y-nya tersebut merupakan refleksif, kemudian transitif, dan simetris. Silahkan dicari. Nah, untuk contoh yang kedua, R1, R2 ini berbeda dengan R1, R2 tadi, ini udah soal yang baru ya. Nah, R2 diberikan 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, dan seterusnya ini. Ini juga merupakan relasi ekivalen. Kenapa? Karena 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 ada di dalamnya yang sifat refleksif. Lalu kalau ada 2,1, ada 1,2, maka 2,2 juga ada di dalamnya. Lihat lagi 1,4, 4,1, 1,1 ada di dalamnya. Lalu juga ada ini 2,4, 4,1, maka 2,1 ada di dalamnya. 2,4, 4,2, maka 2,2 ada di dalamnya. Ini juga bisa 4,1, 1,2, maka 4,2 harus ada di dalamnya. 2,4, 2,1. Kebalik ya. Mana lagi? 2,1, 1,4, maka 2,4 harus ada di dalamnya. Mana 2,4? Ini dia. Nah, bisa dicek ya. 4,1, 1,4, 4,4 harus ada di dalamnya. Maka dia memenuhi sifat transitif. Lalu sifat simetris bagaimana? Coba kita lihat. Kalau ada 2,1, maka harus ada 1,2. Ini dia. Kalau ada 1,4, maka kebalikan juga harus ada. Ada 2,4, maka kebalikannya juga harus ada. 4,4 balikannya juga 4,4. 2,2 balikannya juga 2,2. Nah, bukan balikannya ya, ya. Nah, memenuhi ketiga syarat tersebut, maka dia adalah ekivalen. Sedangkan yang ini bukanlah relasi ekivalen. Kenapa? 3,3 ada, 5,5 ada. Ada 3,3, ada 3,5, maka 3,5 ada. Lalu, ada 5,5, terus, dia memenuhi sifat refleksif, memenuhi ya. Terus, sifat transitif juga memenuhi. 3,3, 3,5, maka 3,5 ada di dalam. 3,5, 5,5, maka 3,5 ada di dalam. Yang tidak dipenuhinya adalah sifat simetris. Karena ada 3,5, tetapi 5,3 tidak ada di dalam. Maka relasi ini bukanlah relasi yang ekivalen. Jadi kata kuncinya pahami refleksif, simetris, dan transitif. Kalau dia memenuhi syarat ketiganya itu, maka relasi tersebut adalah relasi ekivalen. Nah, sekarang kita masuk inverse relasi. Inverse relasi R dilambangkan dengan R pangkat min 1 atau R inverse. Didefinisikan sebagai berikut. Inverse relasi R adalah B, A, di mana A, B elemen R. Dalam perspektif inverse, relasi R dikatakan simetrik jika R sama dengan R pangkat min 1. Nah, paham ini ya? Jadi kebalikannya itu ya, inverse itu kalau ada B, A, di mana A, B adalah anggota R. Ada beberapa teorema dalam inverse relasi. Misalkan R dan S adalah relasi, maka akan berlaku R itu sama dengan R inverse diinverskan. Kemudian yang kedua, kalau R itu subset dari S, jika dan hanya jika inverse R juga subset dari inverse S. R digabung dengan S, lalu diinverskan,
itu akan sama dengan inverse R digabung dengan inverse S. Terus yang ini, R diiris dengan S lalu diinverskan, akan sama dengan inverse R, irisan inverse S. Lalu gabungan R dengan inverse-nya dan R dengan irisan inverse-nya adalah simetrik. Ini beberapa teorema ya, tidak usah dihafalkan, tapi coba dilihat ini. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada topik relasi. Ada 2 pertemuan ya, ada 2 video tentang topik relasi ini, dan silahkan dipahami, Bapak ambilkan dari buku yang 3 ini. Kerjakan latihannya, tugasnya. Nah, yang agak susah ini nomor 2 mungkin ya. Kalau ini mudah ini. Oke. Bagi yang mau mendapatkan nilai tambah, silahkan buat video menjelaskan jawaban dari soal-soal ini. Boleh soal nomor 1 saja, boleh soal nomor 2 saja, boleh nomor 3 saja untuk mendapatkan poin. Tetapi semuanya harus mengerjakan masing-masing di kertas dan di-upload PDF-nya ke e-learning kita. Mau mendapatkan nilai tambah, boleh dengan membuatkan video ini, di-posting videonya di forum diskusi pertemuan 13. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.